Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dalam program Bajakah, Bajenta Bajora Kalteng Makin Berkah, dan pada malam hari ini yang seharusnya dipandu oleh Atif Pablika, tapi karena dia hari ini sedang berulang tahun dan kemudian juga sedang berada di backstage, dia sedang menangis haru gitu ya. Padahal tadi sudah sama-sama makan bakso tadi sebenarnya, tapi ternyata dia masih merajuk, tidak pengen siaran live pada malam hari ini, jadi saya harus menggantikan. Tapi ada tamu kita yang sangat spesial pada malam hari ini, yaitu anak muda. Dia ini dari Lamandau gitu ya. Dan dia ini juga selain dikenal sebagai aktivis yang sudah malang melintang di dunia persilatan gitu ya. Dia ini juga seorang aktivis yang hari ini merupakan salah satu dari koordinator rumah relawan atau disebut sebagai rumah aspirasi juga gitu ya. Sugianto Edi. Nah, siapa dia? Sebelum kita kenalan jauh, tapi teman-teman juga harus dukung dong setiap kegiatan kita dan setiap tayangan-tayangan dari Hasupa maupun Bajakah ini di Berkah TV dengan cara like, comment, dan share setiap tayangan ini ke grup-grup Facebook yang ada di Kalimantan Tengah, juga boleh di kanal-kanal yang lain misalnya YouTube dan lain sebagainya. Dan mulai besok mungkin kita akan juga live via IG gitu ya, tapi bersifat siaran tunda. Jadi kegiatan-kegiatan live kita yang sebelum-sebelumnya kita akan siarkan juga nanti live IG, dan teman-teman boleh follow juga @official Berkah TV. Nah, itu di sana gitu ya. Dan sebelum kita berbincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, kita akan saksikan dulu yang mau lewat berikut ini. Silakan. Oke teman-teman, dan inilah dia bintang tamu kita pada malam hari ini, yaitu Saudara Muhammad Arifudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Ada Muhammadnya enggak sih? Enggak ada ya? Ditambahin lah, itu kan nama Nabi coy. Oke, Arifudin sudah berapa lama nih di rumah relawan ini? Untuk di rumah relawan ya sudah hampir mencapai 1 tahun. Hampir mencapai 1 tahun ya? Ya, udah lama kita, juga ya? Karena kita bergerak sudah mulai dari awal tahun 2020. Awalnya kenapa kepikiran untuk bergabung di relawan Pak Sugianto sebelumnya kan, karena kan nama Pak Edi kan baru muncul belakangan gitu ya. Kenapa pengen bergabung dengan barisan pemenangan beliau ini? Padahal kan di satu sisi kan Udin juga terkenal sebagai mahasiswa yang kritis, kemudian juga aktivis yang kritis gitu, yang kadang-kadang kita ya sebagai aktivis itu kan nggak mudah menjatuhkan pilihan kepada seseorang. Nah itu si Arifudin kenapa nih gabung? Sebenarnya ini adalah tanggung jawab moral saya sebagai seorang aktivis, di mana saya harus dengan sepenuh untuk Pak Haji Sugianto Sabran, karena saya menilai Haji Sugianto Sabran itu adalah representasi dari masyarakat Kalimantan Tengah. Representasi ya? Ya. Serepresentasi apa tuh? Ya, dengan beberapa program yang beliau lakukan dan pribadi beliau yang muncul selama ini, baik dari keluarga, baik dari diri beliau, baik dari program yang dilakukan dalam pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah itu sendiri, sangat program yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat itu sendiri gitu. Seperti kegiatan-kegiatan sosial yang baik secara pribadi maupun pemerintah. Dalam sisi keluarga beliau, setiap tahun itu beliau membagikan ratusan sembako gitu, dalam momentum Idul Fitri. Ratusan ribu sembako. Iya, ratusan ribu sembako. Dan tahun ini juga beliau dengan dana pribadi juga
sudah mengucurkan ratusan ribu sembako juga untuk membantu masyarakat yang terkena COVID-19 di tahun 2020. Artinya Pak Sugianto ini memang selain sebagai seorang leader atau Iya. pimpinan gitu ya, apalagi sebagai petahana, memang secara pribadi beliau ini adalah juga orang yang sangat murah hati gitu ya, orang yang sangat apa ya sebutannya itu ya dermawan lah ya, dan itu sudah di keluarga beliau udah mendarah daging tuh kalau dermawan. Di pemerintahan sendiri beliau telah menggratiskan pengobatan gratis di Rumah Sakit Doris. Beliau sudah mengucurkan menginstruksikan itu lah ya, miliaran anggaran gitu untuk memfasilitasi masyarakat yang memang tidak mampu secara biaya untuk pengobatan. Itu memang ada di berita ya, yang beliau katakan pokoknya jangan sampai ada masyarakat miskin yang kemudian itu bahkan ditolak ya di rumah sakit gitu, jangan sampai ada gitu ya. Salah satu program juga itu adalah food estate, di mana kita mengetahui pangan di Kalimantan Tengah itu masih, saya rasa masih kurang gitu. Sehingga dengan hadirnya food estate ini dalam pemerintahan Sugianto ini sangat. Nah, tapi kan banyak yang bilang kayak gini, Din. Banyak yang bilang juga bahwa itu kan food estate kan programnya pemerintah pusat gitu, bukan pemerintah Pemprov. Nah, itu kalau pribadi Udin mau jawab ini gimana tuh? Ya. Oke lah, kita akui itu adalah program pemerintah pusat. Ya kan? Kita akui itu program pemerintah pusat. Pemerintah pusat tidak bisa melaksanakan program di salah satu daerah ketika tidak ada persetujuan dari pemerintah daerah itu sendiri. Lebih ke koordinasi gitu ya. Kalau tidak diizinkan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat tidak berani berkutik gitu. Karena yang punya wilayah adalah Gubernur Kalimantan Tengah. Tidak akan tersedia ratusan ribu lahan untuk program food estate itu kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah provinsi. Nah, intinya ini bisa dibilang juga program pemerintah provinsi, bisa juga dibilang program pemerintah pusat gitu. Nah, sinergi lah. Maksudnya gitu ya. Karena memang kalau ngutip sebenarnya debat yang pertama kemarin kan udah selesai ya, bahwa betul ini food estate ini adalah satu keinginan dari pemerintah pusat, terutama dalam masa Covid ini kan kita kan distribusi pangan internasional kan terganggu. Nah, ini yang kemudian mungkin dari pemerintah pusat itu punya wacana gimana caranya nih kita bisa mandiri dan tahan pangan secara nasional gitu kan. Nah, tapi kan memang Pak Sugianto juga bilang kemarin pada saat debat itu bahwa ada banyak daerah, ada banyak provinsi yang menginginkan program ini, tapi alhamdulillah lobby pemerintah provinsi dalam hal ini berhasil menaklukkan pemerintah pusat. Dan ini aku baca kemarin juga di media-media nasional dikatakan memang Kalteng dipilih itu karena pertama adalah luasan wilayahnya gitu ya. Konsentrasi penduduknya masih sedikit gitu kan, ditambah lagi juga memang kesiapan dari pemerintah provinsinya sendiri dalam mengawal program ini itu ya. Ada satu hal Bang yang memang saya perhatikan, ada 6 bulan saya memperhatikan kondisi perputaran ekonomi di pasar, salah satu pasar tradisional lah, di mana barang-barang yang masuk di pasar-pasar tradisional, terutama di pasar besar itu kebanyakan itu adalah barang dari Kalimantan Selatan. Nah, lalu menjadi pertanyaan saya, kok Kalimantan Tengah tidak mampu swasembada pangan gitu? Kenapa harus ambil dari provinsi lain? Gitu, Pak? Apakah Kalteng tidak mampu? Nah, dengan hadirnya food estate itu, ini mampu menjawab persoalan kebutuhan pangan kita di Kalimantan Tengah. Ini juga untuk memberikan stabilitas ekonomi kita di Kalimantan Tengah. Tapi ada fakta yang menarik Din kalau soal itu ya. Artinya ini case ya, ini kasuistis, sesuatu yang yang memang ditemukan pada saat itu. Jadi aku pernah nanya kayak gini ke nelayan, petani yang ada di Kapuas waktu itu kan. Aku bilang kita ini kan kalau di Kapuas kan luas tuh pertanian kan. Terus dia bilang kita ini kalau bicara pulpis dengan Kapuas ini kayaknya udah cukup deh ngasih makan orang Kalteng gitu ya. Ini kalau bicara untuk Kalteng ya, untuk Kalteng doang lah ya, bukan bicara untuk nasional kan, bicara untuk Kalteng doang. Tapi kenapa harus beras dari Kalsel gitu. Terus beberapa dari orang-orang ini mengatakan, "Bang, jangan salah," dia bilang. Di Kalsel itu hanya
dikarungin, dia bilang. Berasnya itu dari kita, dia bilang gitu. Jadi bisa jadi beras-beras yang dinikmati ini sebenarnya beras dari Pulpis, beras dari Kapuas gitu. Tapi hanya saja karena mungkin pemerintah pada saat itu belum apa. Aku sudah lama sih ngobrol itu ya, beberapa tahun yang lalu lah. Karena kemudian industrinya belum industri hilirnya belum dipikirkan, sehingga oke, berasnya nih bisa jadi dari Pulpis, dari Kapuas, tapi ternyata yang ngarungin, yang memproduksi itu jadi seolah-olah makanya disebut sebagai beras Banjar karena banyak dari Kalsel, padahal petani-petani juga banyak dari Kalteng sebenarnya. Oke lah kalau masalah beras Bang, tapi ada juga yang lain-lain ya, sayur-sayuran, betul, tomat dan lain sebagainya masih kebanyakan dari Banjarmasin. Seperti ayam salah satu contoh juga kan, kebanyakan masih dari. Artinya sebenarnya program food estate ini kan kita pengen bahwa ke depan itu bahwa dari hulu sampai hilir industri ini betul-betul menjadi domain yang dipikirkan oleh Pemprov dan masyarakat, itu menjadi leading sektor utama penggeraknya kan gitu ya. Oke teman-teman, ini menarik nih ya dari perbincangan kita dengan Arifudin gitu ya, dan tentu memang beda kalau kita sama-sama muda ngobrol tuh beda gitu kan, tonjokannya kan beda terasa gitu ya. Dan ini kita akan lanjutkan nanti di sesi selanjutnya, tapi sebelum itu teman-teman kita akan saksikan iklan yang mau lewat berikut ini. Silakan. Iya teman-teman, keren banget ya. Tapi sebelum gua lanjut ke sesi 2, nih kue ulang tahunnya si Aka nih, dan dia baru ngasih ini kue setelah kita masuk sesi 2. Bayangin coba kan betapa merajunya deh. Tapi nanti sesi terakhir kita minta dia duduk di kursi panas ini ya sebagai narsum spesial untuk berkah TV pada malam hari ini. Lanjut nih kita Din, tapi minum aja dulu nih. Udah. Tapi nggak sempet tadi beli apa tadi? Kita nggak dapat endorse kayaknya hari ini. Biasanya kan ada endorse terus kan? Ya, tadi kan ngomong soal yang kayaknya serius banget gitu ya. Kita ngomong soal bagaimana leadership beliau dan segala macam, dan tentu ini sudah diketahui oleh masyarakat umum secara banyak kan. Dan kita berharap memang masyarakat kita pada kali ini pilkada kali ini rasional Din. Supaya memilihnya juga adalah orang yang tepat gitu kan. Jangan sampai pembangunan ini justru dimulai dari nol, harusnya bahkan pembangunan dilanjutkan kan. Melanjutkan pembangunan, melanjutkan juga perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi ini gitu ya. Nah, tapi ini kan kita kan bagian dari kaum milenial sendiri ya. Terutama di pilkada kali ini kan keterlibatan milenial ini begitu banyak gitu kan. Dulu kaum milenial ini mungkin hanya sebatas objek dari politik. Sekarang itu sudah menjadi subjek dari politik itu. Nah, kalau Udin melihat realitas teman-teman muda yang masuk ke bank politik ini gimana melihatnya? Ya, dengan keterlibatan kaum milenial atau anak-anak muda hari ini tentu membawa suatu pengaruh politik politik bagi Kalimantan Tengah itu sendiri, di mana antusias anak-anak muda kaum milenial itu sangat luar biasa gitu ya, sehingga
dalam pembuatan konten dan lain sebagainya itu kebanyakan anak-anak milenial, kaum muda gitu kan. Dan yang bergerak di lapangan hari ini itu kebanyakan juga kaum milenial, karena melihat situasi dan kondisi kita hari ini itu adalah masih dalam situasi COVID. Tentu yang mampu bergerak secara masif itu adalah anak-anak muda. Nah, kalau tim 02 sendiri, tim Pak Sugianto Sabran ini kan apakah banyak tuh teman-teman milenialsnya? Kalau anak-anak milenial yang bergabung di timnya Haji Sugianto Sabran, calon gubernur nomor 2, itu banyak sekali anak-anak milenial, baik dari aktivis, mungkin kelompok saya ya kan, terus baik dari komunitas-komunitas, selebgram gitu ya, selebgram, pokoknya selebtok gitu ya, nggak terhitung lah gitu. YouTuber, nggak terhitung anak-anak milenial yang bergabung di sini. Bahkan kemarin kalau nggak salah akun media sosial saja ada lebih dari 30 ya, yang didaftarkan ke KPU gitu ya. Iya, betul. Nah, ini kan Udin kan juga salah satu bagian dari teman-teman yang mengkoordinir nih dari Rumah Aspirasi. Tentu juga bagian di mana teman-teman relawan ini juga bernaung gitu kan. Nah, itu Udin ngerasa apa tuh berjalan beberapa bulan ini, ngerasa enjoy atau ngerasa apa? Atau kalaupun memang ada kendala-kendala itu lebih banyak di mana? Kalau selama saya ngurus relawan ini, yang pertama saya tidak mengira ya begitu banyak relawan yang datang dan menawarkan saya mau jadi relawan ini ada kelompok saya dan minta tolong di SK-kan. Dan sampai hari ini sudah mencapai sekitar 70 relawan gitu. 70? Iya. 70 relawan? Ya, tanpa. Ini yang milenials ya? Ya, tidak. Gabungan ya, gabungan. Tapi banyak diantaranya itu milenials ya? Iya, diantaranya banyak milenial. Ini tanpa harus kami minta, tanpa harus kami suruh gitu. Mereka datang sendiri untuk meminta kami untuk memberikan legalitas kepada mereka gitu, sehingga mereka bergerak dan dalam pergerakan mereka antusiasnya tinggi ya? Antusiasnya tinggi. Dalam pergerakan mereka selama ini dari rumah relawan sendiri hanya memberikan seperti logistik dan lain sebagainya, dan APK gitu ya. Terkait operasional dan lain sebagainya itu kebanyakan kantong sendiri malah. Iya, kantong sendiri gitu. Nah, itu juga membuktikan bahwa masyarakat Kalimantan Tengah atau kaum milenial ini militan gitu, tanpa harus berharap adanya operasional, adanya dana dan lain sebagainya. Mereka tetap bisa bergerak dengan padahal sering banyak datang tudingan gitu kan, bahwa kelompok 02 nih suka bagi-bagi uang tuh kan, karena kan gubernurnya kaya gitu kan, punya paman yang kaya juga dan segala kan, banyak tuh ya selentingan kayak gitu terlalu banyak di media sosial. Nah, kalau Udin menanggapi yang begini gimana? Nah, itu kan kesalahan berpikir ya kan, kesalahan berpikir karena orang lebih banyak melihat individunya Pak Haji Sugianto Sabran, di mana saat beliau berkunjung bagi-bagi uang dan lain sebagainya untuk masyarakatnya. Itu kan bagi yang memang membutuhkan ya. Bagi yang membutuhkan gitu. Kalau terkait relawan gemuk karena duit, ya enggak juga. Nah, selama ini relawan buktinya banyak. Udin masih kurus. Iya, masih kurus. Bercanda ya. Nah, lanjut, hari ini relawan itu kebanyakan menggunakan dana pribadi gitu, untuk bergerak di lapangan, mengajak masyarakat. Dan saya yakin dengan adanya gerakan-gerakan seperti ini, dengan adanya antusias seperti ini, 02 itu akan menang. Dan survei terakhir memang mengatakan bahwa terlalu jauh beliau mengungguli 01 ya sebagai penantang. Jadi kalau trennya kita lihat 25 hari ini kayaknya bakal menang telak gitu ya. Tinggal bagaimana kemudian kerja-kerja kita juga tidak boleh lengah dong, harus tetap menggenapkan kemenangan kan, tidak boleh juga terlalu besar kepala kan, juga nggak bagus gitu ya. Saya yakin lah relawan-relawan kita ini maupun dari partai koalisi itu sendiri bergerak secara masif di lapangan. Nah, ini kan tadi sore kan juga kita sudah bincang ngobrol dengan Pak Soehartono kan, selaku sekretaris tim kampanye provinsi gitu ya. Nah, beliau juga mengapresiasi ini ternyata kehadiran teman-teman milenial sini, karena memang dia bilang
dengan posisi COVID seperti ini, lalu kemudian dengan digital environment seperti ini, lingkungan digital yang sudah semakin banyak, teman-teman milenial ini juga baru bangun tidur sampai tidur lagi kan sudah lihatnya gadget kan, kitab suci aja kan kadang nggak dibaca kan gitu ya. Nah ini akhirnya mendapatkan tempat yang khusus nih kata beliau nih teman-teman milenial dalam pemenangan kali ini. Nah kalau si Udin nih ngelihat selama 25 hari ke depan nih apa yang coba teman-teman maksimalkan nih dengan sisa waktu yang tersisa nih? Ya, untuk 25 hari ke depan kami sudah tidak lagi berbicara bagaimana membranding calon di media ya. Kalau itu sih tetap berjalan, tapi kami akan lebih memasifkan lagi gerakan di akar rumput lah di masyarakat, mengajak masyarakat segala macam dan memberikan pemahaman-pemahaman program yang ditawarkan oleh Haji Sugianto Sabran yang tertuang dalam visi misi itu sendiri gitu. Nah, tapi kan kalau turun kan Din posisi COVID sekarang nih. Ini gimana nih teman-teman? Ya jangan sampai kita mengumpulkan orang banyak gitu kan. Di mana kita door to door gitu kan, tetap menjaga protokol kesehatan. Dan beberapa kali saya sendiri dan kawan-kawan turun ke lapangan. Tanggapan masyarakat terhadap Haji Sugianto Sabran itu cukup luar biasa gitu. Kalaupun mereka juga ada yang ngakui sih ada dari tim ini ngasih ini dan lain sebagainya ya kan, nggak ada yang ngasih sembako dan lain sebagainya. Mereka mengatakan walaupun mereka memberikan sembako sebanyak apapun, truk maupun di stok di rumah mereka itu pilihan mereka nggak berubah. Karena masyarakat lebih melihat bagaimana pembangunan ya, pembangunan ke depan ya, dan lebih bicara track record bicara track record dari pemimpinnya kan. Dan Pak Haji Sugianto Sabran sendiri ketika bilang iya dia iya gitu ya, ketika bilang tidak. Intinya tidak ada suatu program yang ditawarkan dan membangun mimpi-mimpi saja gitu ya kan. Tapi ada yang menarik Din, ini soal mimpi ya, ada yang menarik nih, kan ada video beliau yang viral itu kan, yang dibuat oleh teman-teman itu bahwa beliau bilang bermimpilah setinggi langit gitu ya. Jadi buat siapapun itu harus punya mimpi gitu kan. Kalaupun kita gagal meraih mimpi itu, maka kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Tuh pesan beliau sangat bermakna sekali. Dan yang paling menyentuh dari video itu beliau mengatakan, selama ini bahkan dari awal saya memimpin saya selalu dikatakan sebagai orang yang tidak sekolah, dikatakan sebagai orang yang tidak punya pengalaman dan seterusnya gitu ya. Tapi dengan 5 tahun ini beliau mengatakan saya sudah melakukan begitu, saya sudah melakukan pembangunan. Nah kalau kita korelasikan di debat yang kemarin, beliau juga mengatakan itu yang menurutku sangat berkesan sekali dari Pak Sugianto. Jadi bilang, oke, saya sudah melakukan pembangunan dan memang masih ada yang harus diperbaiki, tapi dari setiap visi misi yang saya buat itu minimal 70% saya selalu menggenapinya, dia bilang kayak gitu. Nah ini kalau Udin menangkapnya, apakah memang Pak Sugianto itu orang yang humble kayak gini, orang yang sangat rendah hati kayak gitu? Jadi gini ya, tadi pertama terkait mimpi, bermimpilah setinggi langit, kalaupun jatuh itu di antara bintang-bintang. Itu kata-kata mutiara yang Soekarno lah ya kan. Kalau Soekarno nggak kayak gitu, Soekarno tuh bilang kayak gini. Jadi kayak gini Bang, terkait mimpi, bicara mimpi, oke lah kita bermimpi setinggi langit ya kan. Tapi jangan hanya sekedar mimpi gitu. Ada sesuatu yang dilakukan untuk mencapai mimpi itu tersendiri. Nah, kalaupun sesuatu yang kita lakukan ini tidak juga mampu untuk mencapai mimpi setinggi langit itu, maka kemungkinan kita akan hanya jatuh di antara bintang-bintang gitu. Nah, kalau hanya sekedar mimpi bunga tidur itu kan nggak akan mampu tercapai. Beda gitu. ya? Beda antara vision dengan dreamer, nah, beda seperti, ya? Atau dreaming, beda seperti yang saya dengar itu kan ada 50.000 lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, 2 juta BLT dan lain sebagainya, itu kan per kakak gitu. Saya anggap itu kan hanya sekedar mimpi, dan orang-orang yang menawarkan itu selama menjabat juga tidak mampu menjawab persoalan itu gitu ya kan. Tidak ada suatu bukti yang pernah mereka lakukan. Karena kalau mau jujur juga misalnya kayak Pak Ben secara personal kan beliau juga petahana untuk bupati gitu ya. Artinya beliau juga menjabat sekarang kan, hanya levelnya beda. Kalau Pak Sugianto kan di provinsi, Pak Ben di Kapuas gitu ya. Nah, dan teman-teman melihatnya bahwa apa yang beliau lakukan di Kapuas juga kayaknya nggak berhasil banget gitu ya. Bicara pendidikan gratis, bicara kesehatan gratis ya kan. Oke lah, ambil pendidikannya saja ya kan.
bicara pendidikan masyarakat semua tahu gitu. Pendidikan perlu biaya, nggak ada yang gratis. Nggak ada pendidikan yang gratis. Tapi kan kayak gini, Din. Teman-teman ini kan juga kadang-kadang suka nyerang juga ya. Suka nyerang ke, nah itu yang kadang-kadang kita harus apa yang kita sayangkan, yang diserangkan kadang-kadang selalu personal. Selalu personalnya Pak Sugianto. Dia bilang ya kita mah harus milih pemimpin yang cerdas. Maksudnya cerdas itu pemimpin yang kemudian itu sekolahnya tinggi ya gitu loh. Nah, jangan memilih pemimpin yang sekolah kuliah aja enggak gitu, dia bilang kayak gitu. Nah, ini kalau Udin melihatnya itu ada enggak hubungan antara kebijaksanaan dalam memimpin dengan kecerdasan dengan secara intelektual, artinya secara nilai gitu. Ada enggak korelasi yang sangat erat untuk itu? Ya, kalau bicara korelasi sih ada. Ada. Ya kan. Sedikit Intinya, tapi ya. Intinya kita berpendidikan, misalnya saya kuliah nih, sudah lulus S1, sarjana administrasi negara, tentu menjadi pertanyaan mendasar itu apakah dengan ijazah S1 ini atau gelar S1 ini saya lalu bisa memimpin Kalimantan Tengah? Tentu tidak. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pemimpin itu sendiri. Baik dia harus menjadi contoh, ya kan, contoh bagi seluruh masyarakat itu sendiri. Itu kalau sudah mimpin dong. Iya. Gitu. Ada kriteria tertentu gitu. Jangan mengira karena S3, karena doktor, karena insinyur ya kan lalu merasa lebih bisa cerdas itu ya. Kalimantan Tengah gitu. Nah, lalu merasa lebih cerdas dan sebagainya. Tidak. Kalau aku sebenarnya yang diserang kayak gitu gampang gue bilang. Kalau dia kan ya kalau ente udah S3 dan segala macam bisa bikin lebih baik dari Facebook. Karena Facebook itu Mark Zuckerberg itu di DO loh. Dia itu DO loh. S1 aja enggak Mark Zuckerberg itu, tapi seluruh platform yang sedang kita gunakan bahkan hari ini itu dibuat oleh orang yang di DO oleh kampus. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya gitu ya. Ya kalau benar kata Udin, kalaupun ada tuh sedikit gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya antara kesuksesan seseorang dengan intelektual. Karena ini Einstein juga sudah pernah bilang, kecuali ente lebih pintar dari Einstein ya. Ini Einstein diakui kan sebagai orang paling cerdas di muka bumi gitu. Sampai hari ini ya. Kecuali hari ini ada yang challenge ente lebih cerdas dari Einstein. Einstein bilang kayak gini, 7,5% keberhasilan seorang itu ditentukan oleh skill. Skill itu misalnya kita bisa bikin rudal misalnya dari kacang goreng. Nah itu skill. Atau misalnya 7,5% berikutnya kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh intelektual. Jadi kalau misalnya teman-teman kuliah kemudian punya IP 4,5 misalnya. Nah itu baru mencakup 7,5% tuh keberhasilannya gitu ya. Tapi 80% kata Einstein, keberhasilan seorang itu justru ditentukan oleh attitude, sikap gitu ya. Dan sikap itu bagian juga daripada mental, ini keberanian, mengambil resiko gitu ya. Ambil sajalah di Haji Sugianto Sabran. Salah beberapa contoh yang beliau tampilkan walaupun tidak harus beliau sampaikan gitu. Iya. Yang pertama dengan beliau mencium tangan orang tua. Betul. Ya kan? Itu attitude ya. Iya, itu adalah salah satu contoh sebenarnya. Ya. Yang harus diajarkan kepada generasi-generasi Kalimantan Tengah. Betul. Bagaimana menghargai orang yang lebih tua. Soal keteladanan juga ya. Satu. Yang kedua, bagaimana ketika saat beliau berkunjung dan mengelus-elus kepala anak-anak kecil dan mencium anak-anak yatim. Nah, dan itu bagian dari sunnah loh. Itu salah satu memberikan contoh kepada masyarakat Kalimantan Tengah, sayangilah generasi-generasimu gitu. Betul. Nah, karena yang akan melanjutkan Kalimantan Tengah ke depan itu adalah generasi-generasi inilah. Ketika semua generasi ini tidak disayangi, maka apa yang terjadi ke depan? Betul. Mungkin generasi TikTok yang akan melanjutkan. Iya, TikTok yang akan melanjutkan. Oke teman-teman, ini makin menarik ya yang kita perbincangkan pada malam hari ini, dan kita akan lihat closing statement nanti juga dari Arifudin terkait bagaimana dia mengajak kaum milenial untuk bisa memaksimalkan dukungan dan juga jangan sampai golput nanti pada tanggal 9 Desember tahun 2020 gitu ya. Tapi sebelum itu kita akan saksikan tayangan yang berikut ini.
Ya, teman-teman, dan perbincangan kita sangat hangat dan sangat friendly sekali pada malam hari ini. Tentu ini adalah satu hal yang selalu terjadi apabila kita berbicara dengan anak muda ya. Kenapa Dr. Endang selalu mengatakan begini, pemuda itu seperti air di atas daun talas. Apabila ditekan di satu titik, maka dia akan menetes, lalu merembes, dan akan membuat gelombang dan gelora baru di tempat yang lain. Itulah selalu nature dari setiap anak muda. Makanya kehadiran anak muda di panggung politik atau di panggung apapun memang seyogyanya dan seharusnya mendapatkan tempat yang layak gitu ya. Bukan dibatasi, ditekan dan seterusnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh pasangan teman-teman 02 gitu ya, dan ya Pak Sugianto dan Edi Pratowo tentu dalam ini juga sangat welcome dan kehadiran anak muda ini. Nah, melihat hal ini, Arifudin ada nggak statement atau kemudian pesan kepada seluruh teman-teman relawan yang ada di Kalimantan Tengah gitu ya, terkait nanti pada tanggal 9 Desember tahun 2020 untuk memenangkan pasangan Kalteng Makin Berkah ini? Silakan. Ya, dengan ini saya mengajak seluruh relawan dan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, terutama kaum milenial, untuk bisa bekerja sama dan bergerak bersama di tanggal 9 Desember tahun 2020, datang ke TPS dan coblos nomor urut 2. Alasannya kenapa? Karena Haji Sugianto Sabran sendiri sudah menunjukkan bagaimana sebenarnya seorang pemimpin itu sendiri gitu. Maka jangan pernah ragu untuk memilih Haji Sugianto Sabran. Bukan lagi mimpi yang ditawarkan, tapi kerja nyata yang ditunjukkan. Ini yang harus kita pertahankan dan harus kita perjuangkan bersama. Ini adalah harga diri kaum milenial, anak muda Kalimantan Tengah untuk memperjuangkan Haji Sugianto Sabran. Mantap. Oke. Tepuk tangan buat Terima kasih. Arifudin, luar biasa. Dan kita pastikan teman-teman muda untuk mempersiapkan diri menyambut 25 hari kemenangan. Terima kasih Arifudin. Tapi sebelum ini teman-teman jangan kemana-mana dulu, karena kita ada sesi terakhir dan kita akan berbincang dengan seorang apaan sih, teman-teman udah tahu lah, namanya Ati Pablika gitu ya. Dan kebetulan hari ini dia sedang ulang tahun dan tadi sedang merajuk juga. Dia nggak mau siaran karena kita nggak tahu ada apa gitu, kenapa dia merajuk, maka kita harus wawancara ini pada malam hari ini. Terima kasih dan saksikan yang satu ini mau lewat. Seorang pimpinan harus mengerti keadaan masyarakatnya. Kapan harus bertindak tegas, kapan melindungi, kapan melayani mereka. Kalimantan Tengah ini memiliki potensi yang sangat besar. Di bumi Tambun Bungai ini mengenal namanya Falsafah Huma Betang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya kira Kalimantan ini merupakan sebuah masa depan bagi bangsa Indonesia. Satu contoh, baru-baru ini saya juga melihat anak-anak perempuan kena bersombeng. Nah terus dia nggak bisa bermain seperti anak-anak yang lain. Karena kenapa? Karena minder. Kalau saya tidak mampu melayani mereka, berarti saya berdosa. Nah, tetapi sebagai seorang pimpinan, saya memberikan solusi, suatu jalan keluarnya untuk kehidupan. Ibu saya selalu berpesan, rasa menyayangi terhadap masyarakatnya, rasa cinta terhadap masyarakatnya. Supaya kenapa? Dengan seorang pimpinan, kalau sudah melayani secara tulus, ikhlas, melayani masyarakatnya, sehingga Kalteng itu penuh rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan, salah satunya keberanian. Keberanian dalam arti kata, beliau tidak ragu di dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak mudah beliau menyampaikan sesuatu itu kalau tidak punya dasar pemikiran yang tepat. Saya itu suka bicara realita yang ada. Realita yang ada apa? Tiap tahun harus menggelontarkan 250 sampai 300 miliar nih kata tiap tahun. Kalau orang lain mungkin menghitung proyek. Nah kalau saya nggak begitu. Saya lebih mementingkan mengutamakan masyarakat. Saya memastikan anggaran selain infrastruktur difokuskan, anggaran pendidikan itu harus diutamakan. Kenapa? Sumber daya manusia ini penting. Itulah yang membuat bedanya nanti kita dengan provinsi-provinsi lain menuju Kalimantan Tengah yang bermartabat tadi. Kami dulu dicibir ketika kami jadi gubernur. Dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya sekolah, apa semuanya. Tapi kami bisa membuktikan, kami bisa melebihi dalam memimpin Kalimantan Tengah.
Dan arti kata, pendidikan itu segala-galanya sebetulnya. Bahwa Kalimantan Tengah ini menjadi salah satu kawasan untuk ketahanan pangan nasional. Jadi saya kira dari mulai Kalimantan Tengah inilah kita akan mengangkat keberadaan bangsa kita bagi bangsa Indonesia. Kalimantan Tengah adalah masa mendatang yang penuh harapan. Jadi yang ingin saya sampaikan pada masyarakat dalam kesempatan yang baik ini, kami mengatakan kita boleh lahir dari keluarga yang miskin, tapi kita tidak boleh kehilangan semangat. Dengan semangat tentu harapan itu selalu ada. Sehingga dengan harapan selalu ada, kita tidak pernah akan kehilangan mimpi-mimpi kita. Mari bermimpi-mimpi setinggi bintang di langit. Andai kata kita pun tidak menggapai mimpi-mimpi itu, andai kata jatuh pun nggak rugi juga di antara bintang-bintang juga kan gitu. Bahwa Kalimantan Tengah itu harus bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis. Bagaimana menuju bermartabat ini? Kita harus kerja keras, ikhtiar kerja keras. Mari kita bangun secara bersama-sama dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Kerja keras, kerja semuanya, termasuk di luar pemerintahan ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh lintas agama dan seluruh Kalimantan Tengah. Yeay, teman-teman. Ini adalah sesi yang spesial gitu ya, di luar dari konteks yang tengah kita bicarakan tadi dengan Bang Arifudin. Untung Bang Arifudinnya sebagai narasumber mau mengalah gitu ya pada malam hari ini. Bahkan si narasumber tadi yang banyak nunggu loh, serius. Karena harusnya Aka kan dia kan tugasnya memang di Bajaka, aku kan di Hasupa gitu ya, tapi karena dia lagi bad mood tadi ya. Enggak, kan hari ini hari spesial Aka. Iya. Iya, ini kan memang Aka ulang tahun hari ini ya, dan barakallahu fi umrik Kak. Dan tentu mudah-mudahan di usianya yang semakin matang ini gitu ya. Yang pertama mudah-mudahan cepat nikah lagi. Jodohnya cepat segera ketemu, hilalnya segera dapat. Kalau nggak hilal Jamal juga boleh lah, Junet atau siapapun lah. Michael juga boleh. Jenudin juga boleh gitu ya. Jenudin, Amat juga boleh. Amat juga boleh gitu ya. Kebetulan tadi malam ada yang komen juga di story kan. Siapa? Jadi ya namanya si Amat gitu. Iya abangnya rajin gitu ya. Iya, namanya si Amat namanya Rahmat siapa gue lupa gitu ya. Namanya si Amat. Kata Aka juga boleh, Amat mah yang penting mau serius jemput gitu ya. Emang Aka ada bilang Nah terus gitu tadi kan? enggak aku yang mau tanya itu, lalu kenapa kemudian si Aka harus tampil malam ini gitu ya. Aka kenapa tadi nangis gitu. Sebelum siaran tadi kenapa Enggak, nangis? kalian pada Akhirnya harus aku yang gantiin. pada gitu. rese semua jadi Rese apa? Pas itu udah makan bakso tadi kan, bakso selimut apa? Enggak mempan kalau Bakso selimut balu tadi ya? No, enggak mempan itu mah. Bakso terus? doang dibangga-banggain. Terus nangisnya kenapa? Enggak, kalian tuh rese dari awal rese banget. Lah, yang rese tadi kan si Petrus kan. Aku kan nggak rese. Hai, Bang Aku kan tadi cuman enggak Bang Petrus mah paling baik ya. Aku kan ambil jaket tadi. Terus nangisnya tadi kenapa coba? Enggak apa-apa. Nah. Rese gitu Atau doang. gara-gara Bang Oscar kali ya, atau si Ruli gitu. Yang paling rese ini pemirsa Berkah TV nih yang Iya. pakai jaket Kayaknya coklat ini kayaknya ya. dia keingetan mantan gitu ya. Ih, ngapain ngingetin? Kan tadi udah aku ajarin tadi jampi-jampinya tadi kan. Jampi-jampinya Oh, iya. supaya mantan balik tadi kan. Aduh, tadi dikasih apa ya? Bukan jampi-jampi sih ya. Terus Kalau jampi-jampi konteksnya gimana? Iya. Doa. Doa yang sesuai sunnah dan Quran. Iya. Tapi aku lebih suka nyebutnya jampi-jampi. Gitu. Kenapa? Hah? bilang Lebih jampi-jampi? keren aja. Gitu Tapi kan. Dengerin Betul. jampi-jampi betul. gitu Jadi ya. seolah-olah syirik gitu ya. Iya. Jangan. Jangan ya, yang benar tuh doa. Yang benar tuh doa. Iya. Nah, si Aka di hari yang spesial ini, di usia yang sudah menginjak kepala 17 tahun ini gitu ya. Iya, alhamdulillah. Sisanya. Jangan gitu, Dokter. Aduh. Apa harapan Aka? Apa doa Aka gitu ya. Dan kemudian terus aku ya tadi kenapa sih harus nangis tadi kenapa? Hah? Harus nangis kenapa? Cerita dong. Enggak. Pemirsa juga ini. Enggak terlalu ngebuka banget. Oh gitu ya. Ini privacy ya. Privacy lah. Oleh Ya. Oh, Yang tahu. oh iya. Dia baru putus kemarin. Dengan mantannya baru putus. Ngarang, pemirsa Berkah TV, dia mah ngarang ya. Terus? Hah?
Ya, harapan deh, harapan. Harapannya biar lebih makin dewasa lagi gitu. Apa dewasa tuh apanya? Kalau Pemikirannya. pemikirannya. Kirain umur. Kalau umur udah jelas kan. Ngambil keputusannya. Oke. Gitu. Semakin apa? Semakin banyak pertimbangan gitu ya. Nah itu Makin lambat akhirnya kan. enggak juga. Terus apaan dong? Kan harus di ini juga. Seleksi. Seleksi pilih-pilih juga kan. Emang ente wasit seleksi. Enggak kubut Pak. Kubur. Terus apa lagi terus? Mau lagi ya? Ya yang terbaik lah buat Aka dan keluarga Aka. Oh iya. Dan spesial banget nih pemirsa Berkah TV Aka di tahun ini ditemani oleh teman-teman Berkah TV yang luar biasa. Jadi dia tadi kan kalau kemarin kita nemenin Ruli ulang tahun kan? Iya kan? Kemarin. Apa? Tadi malam kita nemenin Ruli ulang tahun kan? Ya. Di apa tuh di kopi apa tuh? Nah, itu kan. Ya. Nah, harusnya nemenin Aka, tapi Aka kan pulang duluan gitu kan. Nah, hari ini tadi kita nemenin Aka juga. Ngebakso doang. Ngebakso. Bakso apa tadi? Bakso selimut. Enggak. Bakso balu, bujang balu ya. Bakso selimut balu tadi. Itu menunya Pak. Iya, menunya maksudnya. Menunya. Nama tempatnya apa sih? Bujang balu. Oh gitu ya? Iya. Yosudarso kan. Oh ini kalau disebutnya harus bayar loh di sini sebenarnya. Harus endorse harus Endorse masuk dong. loh sebenarnya. Nah terus kalau teman-teman Aka ngerasa dari dulu sampai sekarang itu apa yang kira-kira nih yang sudah dicapai dan apa yang kira-kira yang bakal diperbaiki gitu. Perbaiki. Yang sudah dicapai apa aja? Apa Kan nih? kan pasti dong setiap orang kan punya resolusi hidup gitu kan. Ya udah Iya. dicapai apa nih gitu kan. Nah yang pengen dicapai lagi apa? Ya ngebahagiaan orang tua lebih dan lebih lagi lah ya. Oke. Heeh. Suami enggak ya? Ah? Suami enggak? Suami emang Aka punya suami? Oh, belum ya? Belum. Iya maksud Oh, makanya jelas. yang pengen dicapai apa? Masa cuma ngebahagiain orang tua doang? Iya, untuk sementara ini dulu lah. Iya. Rencana nikah kapan? Insya Allah. Kapan? Besok? Lusa? Minggu depan? Bulan depan? Kalau dia ngelamar besok, ayo. Oke, gitu ya. Pokoknya yang cepet datang aja lah gitu ya. Jangan Dari terlalu kemarin Pemirsa Berkah TV ini promo terus ya. nggak apa-apa karena begini menurut aku memang apa Kenapa? ya? Kayaknya nikah muda tuh penting untuk hari-hari ini gitu kan. Nah, makanya aku sering gojlokin teman-teman juga Iya. gitu. Tapi si Aka sih sudah keren gitu ya karena jarang loh ada kan kayak gini Kak. Banyak loh teman-teman sekarang itu dia menurutku kurang bisa jaga apa? Your security gitu loh. Dia nggak bisa milih circle yang baik gitu ya. Nggak bisa memilih pertemanan yang dia memang akan ngejaga image dia ya, akan ngejaga kehormatan dia gitu ya. Ini bukan soal sekadar tapi image itu juga penting kan. Kalau kita punya circle yang kebenaran sorry to say ini justru akan mendowngrade image kita kan. Iya. Tanggapan orang terhadap kita kan kadang-kadang juga ih ini perempuan kan gitu-gitu ya. Iya, Nah, tapi kalau Aka kulihat keren gitu, circle-nya sih keren gitu ya kan. Tidak, soalnya belum pernah ada laporan masuk aku yang macam-macam gitu kan. Gitu. Tumben dia baik ya ngomongnya. Nanti. Soalnya lagi ulang tahun, gue puji dulu iya. gitu ya. Ntar Nanti besok baru kita kerjain lagi. Nanti dibanting Biasa. gitu. Biasa. Soalnya dia udah ngerjain gue malam ini kan. Sebenarnya aku nggak tampil loh malam ini. Ternyata tampil gara-gara si Akan gitu ya. Nah terus harapan Harapan lagi kan tadi udah harapan. belum selesai gue ngomong dipotong aja. Baiklah. Nah ini kan ulang tahun Aka nih gitu ya. Kemarin juga Ruli juga ulang tahun gitu. Iya. Apa yang spesial nih menurut Aka dari beberapa hari terakhir ini? Spesialnya Ya apa yang spesial? ya dikerjain kalian semua nih. Oh itu yang spesial Ini ya? Spesial banget Itu yang spesial Aka ya. rasa. Berarti harus sering-sering dikerjain berarti Ruli. Supaya lebih spesial gitu ya. Nah oke teman-teman itu intermezzo sih sebenarnya. Dan ini sengaja kita bikin live supaya Aka juga ngerasa senang. Karena membahagiakan teman, membahagiakan orang lain itu bagian daripada Siap. ibadah juga gitu kan. Nah mudah-mudahan Aka semakin lebih bijaksana lagi. Jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi gitu ya. Segera ketemu si Hilalnya, si Jainalnya, si Amatnya gitu kan. Banyak betul Jamalnya gitu ya. Dan yang paling penting juga gimana tadi Kak? Bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar. Betul. Dan jangan lupa 9 Desember Iya dong. 2020 tetap harus pilih nomor 2. Kalta makin berkah. Oke Kak, silahkan closing nih buat acara Bajakah. Ini acara ente sebenarnya. Iya. Sebenarnya memang
ini program tapi di pemirsa Berkah TV mereka pada jahil semua, jadi mood Aka agak mood swing dari tadi ya, dari sore tadi udah aduh ini parah nih, mereka nih parah banget ya. Jadi ya Aka terima kasih juga buat teman-teman kru Berkah TV yang udah mewarnai kehidupan Aka sebulanan ini ya, dan semoga saja kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bang ya. Dan rezeki kita makin banyak. Amin. Amin Makin ya. banyak endorse juga nih masuk ke Lagi- sini. Betul Ya kan? betul. Lagi perlu banyak rezeki nih buat nambah. Amin ya Allah. Nambah mobil maksudnya. Hah? Kira nambah apa? Mobil, rumah boleh Bang. Iya. Asal jangan yang satu itu. Apa? Enggak. Istri? Istri enggak. Oh iya. Jangan. Tapi boleh kok. Kata siapa? Kata agama. Oh iya. Ntar deh Aka hubungin kakak ya. Iya. Oke. Dan pemirsa Berkah TV, terima kasih tadi udah nonton tayangan kita juga Hasupa ya Bang ya. Terus di Berkah TV juga ada program Bajakah, dan minggu depan kita ketemu lagi nih. Iya. Di Minggu hari depan ada yang spesial minggu depan. Pokoknya semakin mendekati pemilihan, kegiatan kita makin spesial. Bintang Ya. tamunya juga makin nonjok-nonjok gitu ya. Wih wih. Dan kita berharap di akhir nanti kita bisa menepati janji kepada teman-teman semuanya bahwa kita akan coba merancang satu kegiatan yang akan dikemas ke dalam bentuk Digifest gitu ya, Kalteng Makin Berkah. Gitu ya. Ini betul-betul akan jadi puncak gitu ya, puncak dari effort kita untuk bisa mengajak, melibatkan seluruh elemen, seluruh masyarakat supaya makin antusias dalam memenangkan Kalteng Makin Berkah. Kenapa? Supaya pembangunan ini berlanjut, supaya perbaikan ini berlanjut. Jangan sampai kita mulai lagi dari nol lagi. Jangan Ini dong. ini bahaya kalau begini. Jangan sampai begitu ya. Karena menurutku memang yang sudah ada ini berada pada on the track. Adapun hal-hal yang harus diperbaiki, yes gitu ya. Bahkan itu juga disampaikan juga oleh Pak Sugianto gitu ya, Pak Edi selaku petahana gitu ya, bahwa tidak mungkin dong dari 100% itu 100% bisa diselesaikan semua dan hanya dalam waktu 5 tahun, nggak mungkin. Tapi beliau sudah mengatakan bahwa bahkan berdasarkan hasil survei dan segala macam juga dengan award yang beliau terima juga gitu ya, bahwa minimal 70% beliau sudah melaksanakan janji-janji kampanye yang sudah beliau lakukan di 4 tahun sebelumnya gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti di periode kedua ini betul-betul bisa melaksanakan dan menuntaskan perbaikan hingga Kalteng itu betul-betul seperti tagline-nya tuh. Tidak hanya Kalteng Berkah tapi juga Kalteng Makin Berkah. Dan sebentar lagi ada debat kedua nih Bang. Ada debat tanggal 19. Tanggal 19. Jangan lupa nonton gitu ya di iNews TV dan juga di Berkah TV. Asik. Keren tuh ya. Keren Dan iNews tuh TV ya. ada di Berkah TV. Bayangin tuh ente tuh. Cuman ada Berkah TV ya misalnya nggak iNews TV gitu kan. Jadi jangan jauh-jauh dari Berkah TV gitu kan. Makanya tagline kita itu jauh di mata, dekat di HP gitu kan. Nah, tuh udah milenial banget tuh gitu ya. Yuk jangan banyak ngomong yuk. Oke. Tutup nih, udah bosen nih kayaknya pemirsa nih. Yep. Ayo tutup Kak. Thank you banget buat pemirsa yang udah kita di Bajakah Bajenta Bajora Kalteng Makin Berkah. Ati Publika pamit. Agus Ramawan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah. See you.